Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Laporan Teknis Analisis Kebutuhan. Next. Pada laporan ini disusun oleh anggota kelompok kami, yaitu saya Kevin Perbandara Aji dengan NIM 2205 12 14 079. Saya Andini Pramesti dengan NIM 2205 121 4092. saya Adela Pradita Karisma Putri dengan NIM 2205 1214 099. Saya Muhammad Ferdiansyah Rahmadani dengan NIM 22051214 111. Overview. Di sini pada PPT ini akan berisikan latar belakang, pengertian, kelebihan dan kekurangan, skenario, dan kesimpulan. Next. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Metode analisis kebutuhan perangkat lunak dengan survei kuesioner merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Namun agar metode ini berhasil, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan berpikir matang dalam merancang serta melaksanakan survei. Next. Langkah-langkah umum dalam penerapan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. 1. Identifikasi pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan ini pada awalnya harus menentukan siapa pemangku kepentingan utama yang perlu dihubungi untuk mengumpulkan informasi. 2. Buat kuesioner. Pada rancangan kuesioner yang mencakup pertanyaan yang relevan dan terstruktur dengan baik. Pertanyaan harus dirancang agar mendalam dan sesuai dengan tujuan pengumpulan data. 3. Pilih sampel responden. Pada sampel responden pada awalnya ialah menentukan seberapa banyak responden yang diperlukan dan bagaimana mereka akan dipilih. Next. 4. Distribusikan kuesioner pada responden yang telah dipilih. Distribusi dapat dilakukan secara online melalui email atau platform survei online atau secara langsung melalui cetakan kuesioner yang diberikan kepada responden. 5. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan harus analisis dengan hati-hati dan disimpan dengan aman untuk keperluan analisis selanjutnya. 6. Analisis data. Data yang dikumpulkan harus dianalisis dengan hati-hati dan disimpan aman untuk keperluan analisis selanjutnya. Next. 7. Validasi dan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis akurat dan dapat dipercaya. 8. Dokumentasi hasil. Dokumentasi ini harus dilakukan dengan jelas dan rapi agar mudah dipahami oleh pihak terkait. 9. Pengambilan keputusan. Setelah merekomendasikan hasil ialah pengambilan keputusan berdasarkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. 10. Komunikasi hasil. Mengkomunikasikan hasil, analisis dan keputusan kepada semua pemangku kepentingan. 11. Iterasi. Mengkomunikasikan hasil analisis dan keputusan kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua adalah teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang kebutuhan, tantangan, serta harapan dari pihak yang terlibat dalam proyek. Pada proses pengembangan aplikasi, teknik ini digunakan pengembang berinteraksi dengan pengguna akhir untuk mengumpulkan informasi yang digunakan merancang solusi yang tepat. Yang pertama yaitu validasi dan yang pertama adalah validasi dan klarifikasi. Pada tahap ini, wawancara selesai harus memeriksa kembali catatan wawancara untuk memastikan ketepatan dan kejelasan informasi yang didapat. Selanjutnya, analisis data. Pada tahap ini, data yang diperoleh pada wawancara harus dianalisis dengan teliti, termasuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan yang muncul dari responden.
Selanjutnya, dokumentasi hasil. Pada tahap ini, hasil analisis data perlu didokumentasikan dengan baik seperti penyusunan laporan, catatan saat wawancara yang mencakup temuan, kebutuhan, dan observasi. Selanjutnya ada komunikasi hasil. Dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Dokumentasi ini harus dilakukan dengan jelas, rapi, agar mudah dipahami oleh pihak terkait. Selanjutnya yang terakhir ada iterasi. Setelah mendokumentasi hasil, ialah pengambilan keputusan berdasarkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Selanjutnya, teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik analisis kebutuhan dengan observasi adalah metode yang digunakan dalam proses analisis kebutuhan untuk mendapatkan informasi, model, dan spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan dengan mengamati dan mempelajari fakta-fakta yang terdapat dalam situasi yang diteliti. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, observasi dapat dilakukan dalam lingkup alamiah atau natural atau dalam lingkup eksperimental. Langkah-langkah umum dalam menerapkan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara adalah yang pertama, persiapan wawancara. Langkah ini merupakan langkah awal, di mana pada langkah ini akan menentukan tujuan dari wawancara, mengidentifikasi responden yang tepat, merencanakan topik apa yang akan dibahas, dan menentukan jadwal dari wawancara. Yang kedua, wawancara. Pada langkah ini, wawancara dilakukan, di mana kita akan bertemu dengan responden dan mengajukan pertanyaan yang disiapkan, mendengarkan apa yang disampaikan responden, serta mencatat respon dari responden. Yang ketiga, catat informasi. Pada langkah ini, penting untuk catat informasi yang diperoleh. Ini termasuk jadwal jawaban responden, observasi, dan tanggapan selama proses wawancara. Yang keempat, validasi dan klarifikasi. Pada tahap ini wawancara selesai, harus memeriksa kembali catatan wawancara untuk memastikan ketepatan dan kejelasan informasi yang didapat. Kelima, analisis data. Pada tahap ini, data yang diperoleh pada wawancara harus dianalisis dengan teliti, termasuk mengidentifikasi tren dan kebutuhan yang muncul dari respon responden. Yang keenam, dokumentasi hasil. Pada tahap ini, hasil analisis data perlu didokumentasi dengan baik, seperti penyusunan laporan, catatan saat wawancara, dan wawancara yang mencakup temuan, kebutuhan, dan observasi. Yang ketujuh, komunikasi hasil. Dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis akurat dan dapat dipercaya. 8. Pengambilan keputusan. Dokumentasi ini harus dilakukan dengan jelas dan rapi agar mudah dipahami oleh pihak terkait. Ke-9, iterasi. Setelah dokumentasi hasil, ialah pengambilan keputusan berdasarkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Selanjutnya, teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik analisis dokumen adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis isi dokumen tertulis seperti teks, laporan, atau dokumen lainnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan mengambil informasi yang relevan dari dokumen tersebut. Teknik analisis dokumen dapat mencakup langkah-langkah seperti identifikasi pola, tema, atau tren, serta mengidentifikasi informasi kunci atau data yang dapat digunakan untuk tujuan analisis lebih lanjut. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian, analisis kebijakan, dan berbagai bidang lainnya untuk menggali wawasan dari dokumen tertulis. Next. Kemudian langkah-langkah umum dalam menerapkan teknik analisis dokumen. Yang pertama, identifikasi dokumen yang relevan.
Identifikasi dokumen yang relevan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dokumen yang relevan untuk proyek atau analisis yang sedang dilakukan. Ini termasuk dokumen seperti laporan bisnis, spesifikasi sistem, dokumen kebijakan, catatan pertemuan, atau dokumen lain yang dapat memberikan wawasan tentang subjek yang sedang dianalisis. Kedua, kumpulkan dokumen. Setelah dokumen yang relevan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan dokumen tersebut. Pastikan Anda memiliki akses ke semua dokumen yang diperlukan dan bahwa dokumen-dokumen tersebut tersedia dalam format yang dapat dianalisis. Pengumpulan dokumen yang baik adalah langkah penting dalam memastikan bahwa Anda memiliki sumber informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis dokumen dengan sukses. Next. 3. Analisis dokumen. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan harus dianalisis secara menyeluruh. Analisis dokumen adalah langkah yang kritis dalam memahami kebutuhan, masalah, atau informasi yang relevan dalam suatu proyek atau konteks tertentu. Hasil analisis ini akan membantu Anda dalam membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan tindakan selanjutnya, atau merumuskan rekomendasi. Keempat, identifikasi kesenjangan atau gap analysis. Identifikasi kesenjangan atau gap analysis merupakan proses membandingkan antara kondisi atau keadaan saat ini dengan kondisi yang diinginkan atau yang seharusnya. Gap analysis membantu dalam merumuskan rencana tindakan untuk mengatasi perbedaan yang telah diidentifikasi dan memastikan bahwa tujuan atau kebutuhan yang diinginkan dapat tercapai. Validasi dengan pemangku kepentingan. Validasi dengan pemangku kepentingan itu hasil dari analisis dokumen perlu divalidasi dengan pemangku kepentingan seperti pemilik produk atau pengguna akhir. Validasi dengan pemangku kepentingan adalah langkah kunci yang dapat memastikan bahwa analisis dokumen Anda akurat dan relevan dengan kebutuhan organisasi atau proyek. Memperoleh perspektif dan masukan dari mereka yang memiliki kepentingan langsung akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan tindakan yang tepat.
Kelebihan dan kekurangan teknik analis kebutuhan dengan wawancara. Di sini ada kelebihan mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan detail, tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu asalkan responden dapat berbicara dengan baik. Instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi, dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. Next. Kekurangan membutuhkan banyak waktu dan tenaga baik dari peneliti maupun responden. Interpretasi penelitian bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Ketika wawancara, responden harus mampu berbicara dengan jelas dan benar. Untuk objek yang luas, diperlukan pewawancara yang banyak jumlahnya. Kecukupan data yang diperoleh sangat bergantung pada kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Yang pertama, kelebihan, mendapatkan data yang aktual. Jadi, pada observasi, pengamat melihat secara langsung bagaimana sistem bekerja sehingga akan memberikan data yang aktual. Yang kedua adalah mendeteksi masalah tersembunyi. Observasi dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak disadari oleh pengguna. Yang ketiga adalah validasi informasi. Yang keempat adalah pemantauan perubahan dilakukan berkala. Jadi observasi dapat dilakukan berkala membantu melacak perubahan perilaku user dalam sistem. Kekurangan yaitu yang pertama biaya dan waktu. Observasi memiliki proses yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang mahal. Selanjutnya ada keterbatasan dalam pemahaman subjektif. Yang terakhir adalah pengumpulan data yang terlalu rinci. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya adalah yang pertama, memungkinkan penganalisis sistem untuk mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik pengguna melalui wawancara dan kuesioner. Yang kedua, dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam dan kualitatif tentang kebutuhan pengguna. Yang ketiga, memungkinkan interaksi langsung antara penganalisis sistem dan pengguna, sehingga memungkinkan adanya klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna. Kekurangannya adalah yang pertama, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, membutuhkan pelatihan dan pengembangan khusus dari wawancara. Yang ketiga, sulit membandingkan laporan hasil analisis kebutuhan dari berbagai pengguna.
Selanjutnya, skenario teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama, persiapan wawancara. Identifikasi kepada responden yang akan diwawancarai seperti pengguna perpustakaan, staf terkait, serta pengelola suatu perpustakaan. Selanjutnya, merencanakan pertanyaan dan topik yang akan dibahas ketika wawancara. Pertanyaan yang akan disampaikan harus berkaitan dengan aspek seperti kebutuhan pengguna, masalah yang sedang dihadapi pengelola perpustakaan, serta harapan aplikasi Smart Library. Selanjutnya, menentukan jadwal wawancara dengan responden. Yang kedua ada pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan sesuai jadwal. Pertanyaan diajukan dengan jelas kepada responden. Pertanyaan ini tujuannya untuk menggali informasi tentang kebutuhan dan harapan mereka terhadap Smart Library. Dalam proses wawancara, pengamat mencatat tanggapan responden. Selanjutnya ada catat informasi. Setelah wawancara telah selesai, pengamat segera untuk mencatat informasi yang didapatkan. Selanjutnya, yang keempat ada validasi dan verifikasi. Pengamat memeriksa ulang catatan untuk memastikan informasi jelas dan akurat. Jika terdapat aplikasi yang kurang jelas, maka pengamat dapat menghubungi responden untuk memastikan pemahaman yang benar. Next. Yang kelima ada analisis data. Pengamat memeriksa ulang catatan untuk memastikan informasi jelas dan akurat. Jika terdapat aplikasi yang kurang jelas, maka pengamat dapat menghubungi responden untuk memastikan pemahaman yang benar. Selanjutnya ada dokumentasi hasil. Hasil analisis data wawancara termasuk temuan kebutuhan yang teridentifikasi akan didokumentasikan secara rinci. Kemudian dokumen ini dijadikan referensi untuk pengembangan aplikasi dan komunikasi dengan tim. Selanjutnya ada komunikasi hasil. Hasil wawancara dan analisisnya akan dikomunikasikan kepada tim, pengelola perpustakaan, serta pemangku kepentingan lain. Hal tersebut dilakukan agar semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Hasil wawancara akan digunakan untuk pengambilan keputusan terkait perancangan serta pengembangan aplikasi Smart Library. Kebutuhan ini meliputi fitur yang disertakan bagaimana aplikasi ini memenuhi kebutuhan user dan prioritas pengembangan. Next. Dan yang terakhir itu ada iterasi. Proses wawancara dan analisis kebutuhan dapat diulang dalam tahap-tahap pengembangan yang berbeda, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi terus terpenuhi seiring waktu. Ketiga, skenario teknis analisis kebutuhan dengan observasi. A. Persiapan observasi. Maaf, saya ulang. Tadi A. Persiapan observasi. Persiapan observasi pada tahapan persiapan observasi berisikan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana aplikasi perpustakaan nantinya digunakan dan apa saja kebutuhan bagi pengguna serta pengelola aplikasi Smart Library. Ada pula alat yang dibutuhkan untuk melakukan observasi, yaitu pena, buku, kamera, dan perangkat merekam data. B. Buat kuesioner. Observasi langsung, pengamatan datang langsung ke tempat kejadian dan mengamati objek yang diamati tanpa melakukan tindakan yang dapat mengubah lingkungan. Pada aplikasi Smart Library, pengamat perlu mengamati tempat perpustakaan yang nantinya akan menjadi tempat reservasi penggunanya. Selain itu, pengamat juga perlu mengawasi fitur-fitur apa saja yang akan digunakan untuk pembuatan aplikasi Smart Library. C. Tidak ganggu. Tidak ganggu di sini dalam konteks teknik analis kebutuhan dengan observasi dapat diartikan sebagai gangguan yang nantinya akan dilakukan selama observasi berlangsung. Next. Catatan informasi. Dalam teknis analisis kebutuhan dengan observasi, catatan informasi adalah proses mencatat data yang diamati secara
observasi meliputi waktu, tempat, konteks, fitur, aplikasi, dan interaksi pelanggan serta admin. E. Buat pertanyaan. Setelah observasi awal, maka pembuatan daftar pertanyaan tambahan yang nantinya ingin dijawab untuk memperdalam pemahaman tentang kebutuhan pengguna pada aplikasi Smart Library. F. Analisis data. Mengorganisir data yang telah ada dan dari data observasi untuk aplikasi Smart Library. Mengidentifikasi pola dan tren terbaru untuk mengupgrade aplikasi Smart Library agar dapat mengikuti tren saat ini dan terus memiliki updatean buku-buku terbaru. Menghubungkan data dengan kebutuhan, data yang telah dimiliki dapat diolah untuk menyambungkan ke aplikasi Smart Library. Menggali informasi tambahan yang nantinya akan dibutuhkan untuk aplikasi Smart Library. Kesimpulan berisikan bagaimana hasil selama observasi dan menghubungkan aplikasi Smart Library dengan data yang telah dimiliki. Mengkomunikasikan hasil analisis yang telah dimiliki dengan anggota tim. Next. Dokumentasi hasil. Pada aplikasi, kami akan memberi dokumentasi hasil analisis kebutuhan dengan berisi laporan tertulis, presentasi tiap pertemuan menggunakan media visual. Kami juga akan menyebarkan dokumen secara online. Kami telah bekerja dalam tim yang terpisah secara geografis dengan menggunakan platform kolaborasi online seperti Google Drive dan Google Meet untuk berbagi dokumen dan memastikan akses yang mudah bagi semua anggota tim. Setiap pekerjaan kami juga menyertakan referensi. G. Komunikasi hasil. Langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan hasil analisis kepada tim proyek dan pihak terkait. Kami telah menyelesaikan laporan tertulis tentang konsep aplikasi kami. Tim kami juga sudah mempresentasikan tugas-tugas atau prospek kerja tim kami menggunakan media visual, yaitu kami telah menggunakan Google Drive dan Google Meet. Terus membagikan dokumen secara online, kami menggunakan Figma, WhatsApp, Google Drive, dan Google Meet. Selama ini kami juga melakukan diskusi secara offline dan online melalui Google Meet. Next. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang telah kami buat adalah mengidentifikasi masalah yang ada, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi alternatif aplikasi Smart Library, serta evaluasi alternatif. Kemudian tim kami menemukan solusi yang diperlukan dan mengimplementasikan solusi dengan mengembangkan rencana tindakan yang jelas dan melibatkan semua pihak yang terkait. Kemudian evaluasi hasil, mengevaluasi keseluruhan hasil observasi dan penghubung hasil data observasi dengan aplikasi Smart Library. Apabila ada kesalahan pada aplikasi Smart Library, maka tim akan segera memperbaiki sebelum ke tahap atau teknik selanjutnya. Selanjutnya, iterasi. Iterasi dapat diterapkan pada proses analisis kebutuhan dengan observasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh pengelola perpustakaan. Dengan melakukan analisis kebutuhan observasi, kita akan mengetahui apa saja kebutuhan serta data yang diperlukan untuk membuat dan menyusun sebuah aplikasi Smart Library untuk para pengguna. Skenario teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama ada identifikasi dokumen yang relevan. Identifikasi dokumen yang relevan seperti pernyataan visi dan misi, rencana bisnis, dokumen perencanaan sistem, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Smart Library. Identifikasi kebijakan, keamanan, dan privasi yang berlaku, serta peraturan terkait perlindungan data pribadi seperti GDPR, General Data Protection Regulation jika berlaku. 2. Kumpulkan dokumen. Mengumpulkan dokumen yang relevan adalah langkah awal penting dalam analisis kebutuhan dengan menggunakan teknik analisis dokumen untuk aplikasi perpustakaan online Smart Library. Selanjutnya, analisis dokumen. Lakukan analisis dokumen secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kebutuhan utama aplikasi Smart Library. Ini dapat mencakup kebutuhan pendaftaran anggota, peminjaman pengembalian buku, dan pencarian katalog. Lakukan analisis dokumen kebijakan, keamanan, dan privasi untuk mengidentifikasi persyaratan keamanan dan privasi yang harus diintegrasikan dalam aplikasi Smart Library. Ini mencakup perlindungan data pengguna, enkripsi, autentikasi, dan akses yang aman. Selanjutnya, identifikasi kesenjangan atau gap analysis. Bandingkan kebutuhan yang diidentifikasi dengan fitur-fitur yang sudah ada dalam aplikasi Smart Library saat ini. Temukan kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan saat ini. 2. Bandingkan persyaratan keamanan dan privasi yang diidentifikasi dengan praktik keamanan yang sudah ada dalam aplikasi Smart Library saat ini. Temukan kesenjangan dan risiko potensial. E. Validasi dengan pemangku kepentingan.
Itu validasikan hasil analisis Anda dengan pemangku kepentingan, termasuk staf perpustakaan, anggota, dan manajemen perpustakaan. Pastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi sesuai dengan harapan mereka. Validasikan temuan Anda dengan pemangku kepentingan yang peduli dengan keamanan dan privasi data, seperti pengguna akhir dan pengelola perpustakaan. Next. Selanjutnya, dokumentasi hasil. Buat laporan atau dokumen yang mencantumkan kebutuhan utama yang telah diidentifikasi selama analisis dokumen, sertakan deskripsi rinci dan prioritas setiap kebutuhan. Buat laporan keamanan dan privasi yang mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh aplikasi Smart Library dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi risiko. Komunikasi hasil. Komunikasikan hasil analisis dengan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman bersama dan persetujuan awal mengenai kebutuhan yang telah diidentifikasi. Komunikasikan temuan dan rekomendasi terkait keamanan dan privasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dan pastikan bahwa langkah-langkah keamanan akan diterapkan. Next. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Setelah melakukan analisis dokumen dan mengidentifikasi kebutuhan fungsional utama untuk aplikasi Smart Library, tim pengembang dan pemangku kepentingan akan perlu melakukan pengambilan keputusan terkait dengan prioritas fitur dan fungsi apa yang harus dimasukkan dalam versi pertama aplikasi. Dalam analisis keamanan dan privasi, pengambilan keputusan akan fokus pada bagaimana melindungi data pengguna dan mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Terakhir, iterasi diterapkan untuk memastikan bahwa kebutuhan teknis dan fungsional terus diperbarui dan relevan sepanjang siklus pengembangan dan operasional aplikasi. Dengan melakukan iterasi dalam analisis kebutuhan, Anda dapat memastikan bahwa aplikasi perpustakaan online Smart Library terus memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan serta tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam lingkungan perpustakaan. Ini membantu dalam menciptakan aplikasi yang efektif dan layak digunakan oleh pengguna. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pembuatan aplikasi perpustakaan Smart Library memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perpustakaan. Namun, tidak semua pengguna memiliki akses teknologi yang cukup untuk menggunakannya. Oleh karena itu, perpustakaan harus tetap menyediakan layanan fisik sebagai pilihan. Penggunaan teknik analisis seperti survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan membantu dalam mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses perpustakaan yang ada. Pada pengembangan selanjutnya, perlu memperhatikan keamanan data pengguna serta dukungan teknik yang memadai. Dengan perencanaan yang matang dan keterlibatan pengguna dan pengguna perpustakaan, Smart Library dapat menjadi alat dalam meningkatkan layanan perpustakaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata dan pemaparan informasi yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.